jangan dengerin malam-malam, nanti didatengin. Jadi cerita ini berawal dari seorang anak yang namanya Ella, yang namanya udah gue samarin. Ella ini emang anak yang bisa lihat gitu-gituan. Nah, saat itu Ella keluar sama kakaknya buat beli keperluan. Mereka bawa motor. Hari itu masih sore dan belum maghrib. Setelah mereka sampai, mereka langsung beli keperluan yang mereka butuhin. Dan setelah selesai, mereka langsung pulang. Tetapi saat itu tiba-tiba hujan turun. Ya lumayan deras saat itu. Akhirnya mereka pakai jas hujan dan berhenti di pinggir jalan. Ella berhenti gak jauh dari tempat dia beli keperluan, di mana di pinggir jalan itu ada rumah kuno dengan halaman yang sangat luas. Nah, langsung Ella pakai jas hujannya. Pas sudah selesai, Ella itu nggak sengaja buat ngintip itu rumah. Karena emang dari luar itu emang bagus banget. Awalnya Ella ngintip gara-gara nunggu kakaknya selesai pakai jas hujan kan. Tanpa sengaja, Ella ini pas baru ngintip, matanya kayak noleh ke kanan, ke kiri gitu kan. Orang lubangnya juga nggak gede-gede banget. Pas matanya Ella lurus, dia lihat sosok perempuan. Sekilas Ella lihatnya. Ella kaget karena waktu itu kakaknya juga manggil Ella, "Heh, ayo pulang." Ella jawab, iya gitu aja. Mereka langsung pulang ke rumah. Sampai rumah juga nggak ada apa-apa awalnya. Tapi semakin lama Ella kayak ngerasain bau yang busuk, kayak bau bangkai tikus yang mati. Tapi anehnya yang bisa nyium bau itu cuma Ella sama ayahnya. Awalnya mikir mungkin itu emang tikus yang mati, tapi makin lama bau itu makin menyengat. Akhirnya Ella sama ayahnya lihat ke loteng buat lihat kalau di sana itu ada bangkai tikus atau enggak. Akhirnya mereka lihat ke loteng, ternyata enggak ada apa-apa. Tapi mereka tetap positive thinking. Dan saat itu udah malam, jadi Ella langsung pergi ke kamarnya. Saat itu Ella mau nutup gorden jendelanya. Jadi kamar Ella ini ada jendelanya cukup gede. Saat Ella mau tutup gorden, dia tanpa sengaja dia lihat emang ada sosok. Jadi di luar kamar Ella ini ada daun yang menjalar, tapi penuh banget, jadi gelap. Saat itu kebetulan udah malam. Dan ternyata di sana ada sosok cewek hadap belakang, dan ternyata punggungnya udah bolong. Lalu Ella ini kayak langsung tanya ke sosok itu. Ella nanyain kayak ngapain di situ, karena Ella ini udah biasa ngadepin sosok yang sering ngikutin dia. Jadi Ella langsung nanyain aja kenapa. Ternyata sosok itu bilang dia ikut Ella soalnya Ella bisa lihat gituan. Setelah Ella nanyain Huntu itu langsung cerita ke Ella tentang hidupnya. Cukup tragis karena katanya dia dibunuh sama ayahnya. Di bagian punggungnya dia ditusuk sama pisau berkali-kali. Tapi Ella dengar cerita itu seperti bukan cerita asli. Jadi hantu itu sepertinya mengada-ngada cerita. Terus Ella ini mendoakan dia biar dia ini gak ngikutin Ella lagi. Saat Ella mau mendoakan, ternyata sosok itu tertawa, menangis, tertawa, menangis sambil melihat Ella. Dan ternyata sosoknya sudah berubah
Jadi saat dia tertawa dan menangis itu sosoknya itu berubah lebih menyeramkan, bukan kayak sundel bolong lagi. Ella cuma terdiam sama lihat kok bisa, maksudnya kenapa bisa kayak gitu. Akhirnya Ella ini kayak tetap ngeliatin sosok itu dan sambil berdoa. Tiba-tiba berubahlah, dia itu bukan menjadi sosok yang awalnya Ella lihat. Dia berubah menjadi sosok yang menyeramkan dengan tatapannya tajam melihat Ella. Tiba-tiba dia menghilang. Setelah beberapa hari kemudian, ternyata Ella sadar bahwa itu bukan lagi jelmaan manusia, tapi itu emang jin yang sedang jahilin Ella. Untuk itu mungkin mereka hanya ingin bercerita, berkomunikasi, atau mungkin berkenalan tentang kisah hidup mereka sebelum mereka tiada dengan cara yang bermacam-macam. Buat kalian tetap hati-hati, jagalah sikap kalian dimanapun kalian berada, dan selalu berpikir positif. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Buat kalian yang ingin sharing cerita horor, relationship, atau kisah inspiratif, bisa langsung kirim melewati Instagram kami atau email yang ada di kolom bawah sini. Jangan lupa follow Instagram kami, karena semua informasi akan kita berikan di sana. Serta jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita tetap semangat dalam membuat podcast. Dan bisa juga kita buat short movie dari cerita-cerita podcast yang paling menarik menurut kalian. Terima kasih, bye-bye.